Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Kedung Kencana konon menurut cerita tokoh desa adalah pemberian dari seorang bupati yang bernama Om Dali. Kata Kedung Kencana berasal dari dua kata, yaitu kedung dan kencana. Ada yang mengatakan kencana pada masa Kuwu Karmuin sampai masa Kuwu Junaidi. Cap Kuwu berlabar desa Kedung Kencana karena Kuwu Karmuin adalah orang Jawa. Baru pada masa Kuwu Karta dirubah menjadi desa Kedung Kencana. Arti kata kedung adalah lewi atau suatu tempat yang digunakan untuk melaksanakan perencanaan masa depan yang lebih baik. Kencana artinya desa yang mempunyai sebuah potensi yang dapat digali. Ada juga tokoh desa yang mengatakan Kencana berasal dari kata kanca yang berarti teman atau persaudaraan. Sebelum dibukanya lahan pemukiman di perhutanan yang menjadi cikal bakal desa Kedung Kencana, pada tahun 1918 dibangunlah sebuah sungai untuk mengairi wilayah segitiga emas Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan wilayah Majalengka Utara. Adapun tujuan utama dibangunnya saluran air tersebut adalah sebagai sarana irigasi lahan pertanian di tiga wilayah perbatasan tersebut. Pada awalnya masyarakat di wilayah utara Majalengka kurang menyetujui pembuatan sungai tersebut. Namun pada akhirnya masyarakat yang dialiri sungai tersebut menyadari pentingnya kebutuhan air tersebut guna menciptakan sumber vitamin, protein, dan lain sebagainya, terutama di musim kemarau. Kemudian rakyat bekerja sama bahu-membahu membantu proyek penggalian sungai tersebut. Kemudian sungai tersebut diberi nama Sungai Sidup Raja. Setelah Sungai Sidup Raja selesai, ternyata banyak masyarakat Kabupaten Majalengka melirik untuk transmigrasi ke perbatasan sebelah utara untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Pada tahun 1933, lahan hutan Kedung Kencana ditebang oleh ratusan transmigran dari berbagai wilayah. Kemudian pada tahun 1935 sekitar 250 transmigran yang berasal dari 25 desa menempati lahan pemukiman baru di desa Kedung Kencana. Pada tahun 1933 di wilayah hutan Kedung Kencana masih hidup beberapa hewan yang sekarang sudah langka seperti lutung, maung, harimau, babi, burung, hantu, monyet, macan tutul. Akan tetapi sehubungan perkembangan populasi hewan tersebut terganggu, maka hewan tersebut telah punah. Desa Kedung Kencana mempunyai penduduk yang sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transmigran yang menempati pemukiman Kedung Kencana. Saking beragamnya masyarakat desa Kedung Kencana, generasi milenial sering menyebut desa ini sebagai miniatur Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meski berbeda-beda suku, tetapi satu tujuan. Menurut para sejarawan, tercatat ada sekitar 250 kepala keluarga dari 26 desa yang mengikuti program transmigrasi ke desa Kedung Kencana. Hal ini menjadi alasan masyarakat sekitar menjuluki desa Kedung Kencana dengan julukan Desa Salawe Negara. Adapun data nama desa yang penduduknya mengikuti transmigran ke desa Kedung Kencana antara lain Patuanan, Pasir, Sukaraja, Haursea, Waringin, Mirat, Jebor, Sukahaji, Sukaraja, Legliang, Cisambung, Dukuh Curug, Buniwangi, Sukamenak, Panyikiran, Prapatan, Maja, Gunung Wangi, Sindang Haji, Gunung Herang, Cengkod, Karangasem, Jatiwangi, Dukuh Andar, Kedongdong, Parung Jaya. Dalam kepemimpinan pemerintahan desa Kedung Kencana dipimpin oleh seorang kuwu atau kepala desa. Namun pada saat-saat tertentu atau masa transisi pergantian pimpinan, biasanya kekosongan jabatan diisi oleh seorang PJ, pejabat atau PLT, atau zaman dulu sering disebut WD
Adapun daftar nama-nama kubu kepala desa PJWD yang pernah dipimpin desa Kedung Kencana antara lain PJ Ibrahim, Kubu Agun, Kubu Taryo, Kubu Atmaja, Kubu Dasia, Kubu Muhammad, PJ Rupina, Kubu Madria, Kubu Samirun, Kubu Darkin, Kubu Warja, Kubu Ashari, PJ Edi, Kubu Karmuin, Kubu Haji Eman Sulaiman, PJ Ade Kabarudin, Kubu Edi Junaidi, Kubu Karta, PJ Supriyadi, dan yang sekarang Kubu Apandi. Pada masa pemerintahan Kubu Muhammad pernah terjadi perselisihan sengketa tapal batas antara desa Kedung Kencana dan Kodasari yang pada saat itu dipimpin oleh Kubu Atma. Mereka memperselisihkan tapal batas sebelah selatan desa, namun situasi pun terkendali karena ada perundingan antara kedua belah pihak. Kemudian mereka bersepakat bahwa tapal batas desa di sekitar makam desa Kodasari. Pada saat pembukaan lahan desa tidak serta-merta para transmigran betah bermukim di Kedung Kencana, bahkan banyak yang kembali ke daerah asalnya, sehingga pada saat itu Bupati Majalengka Om Dali memberikan maklumat dalam bahasa Sunda, sing saha jalmana anu ngajual sajengkal tanah Kedung Kencana terus balik deui ka daerah asalna, maka moal bakal sukses hirupna. Artinya, barang siapa yang menjual sebidang tanah desa Kedung Kencana kemudian kembali lagi ke daerah asalnya, maka tidak akan sukses kehidupan selamanya. Dengan maklumat tersebut ternyata membuat para transmigran merasa ketakutan untuk meninggalkan lahan di desa Kedung Kencana, dan banyak kejadian sebagian masyarakat yang menjual tanahnya untuk kembali ke daerah asalnya. Ternyata banyak yang kurang sukses sehingga kembali ke desa Kedung Kencana. Dalam hal bekerja, para transmigran selalu bekerja dengan rajin. Tidak ada dalam pikiran mereka untuk bermalas-malasan. Bahkan seringkali dalam perkumpulan para sesepuh transmigran menasihati anak-anak mereka dengan pepatah khas dalam bahasa Sunda, kudu daek ngopek ambeh nyopek, yang artinya jika ingin mendapat rezeki maka harus senantiasa bekerja keras. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan atau sumber yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.